Salawat adalah bentuk doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun tidak semua salawat yang tersebar di masyarakat sesuai dengan syariat. Salah satu salawat yang sering dipersoalkan adalah salawat munjiat yang banyak diamalkan tanpa mengetahui asal-usul dan isi secara mendalam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan di dalam sholawat munjiat. Teman-teman sekalian, di sini saya akan bawakan redaksi sholawat munjiat yang dianggap bermasalah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, teman-teman sekalian, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, salawat yang dengannya engkau menyelamatkan kami dari segala bencana dan bahaya. Dengan salawat itu engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Dengannya engkau mensucikan kami dari segala keburukan. Engkau mengangkat kami ke derajat yang tertinggi. Dan dengannya engkau menyampaikan kami kepada tujuan yang paling jauh dari segala kebaikan, baik di dunia maupun setelah kematian. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini kita akan analisis tentang kesesatan sholawat munjiat. Yang pertama, asal-usulnya tidak jelas. Tidak ditemukan riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat yang menyebutkan sholawat ini. Ini menunjukkan bahwa sholawat munjiat adalah amalan yang tidak bersumber dari syariat Islam. Salawat ini sering sekali dikaitkan dengan cerita-cerita bid'ah tanpa dasar ilmiah, seperti konon seorang wali yang mendapatkan ilham melalui mimpi. Dalam Islam, mimpi seseorang bukan sumber hukum syariat. Yang kedua, kandungan yang bermasalah. Kalimat tunjina min jami'il ahwali wal afati yang menyelamatkan kami dari segala bencana seolah-olah memberikan kekuatan sholawat itu sendiri sebagai penyelamat. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat menjerumuskan kita ke dalam syirik kecil. Perasa ini tidak mencerminkan tauhid yang benar, di mana segala keselamatan hanya datang dari Allah melalui ketaatan kepadanya. Yang ketiga, tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan beberapa sholawat seperti sholawat Ibrahimiyah yang disebut dalam hadis yang sahih. Jika sholawat munjiat adalah amalan yang benar, tentunya Nabi akan mengajarkannya kepada umat Islam. Mengadakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk bid'ah yang terlarang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak dikenal ulama salaf. Ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah tidak pernah menyebutkan sholawat ini dalam kitab-kitab mereka. Ini, teman-teman sekalian, menunjukkan bahwa sholawat munjiat adalah amalan yang baru muncul setelah generasi salaf. Maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana sih hukum sholawat munjiat? Berdasarkan kajian dari dalil syar'i bahwa sholawat munjiat adalah yang pertama, bid'ah dalam ibadah.
Salawat munjiyah termasuk ke dalam kategori bid'ah karena tidak ada dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis yang mendukungnya. Yang kedua, berpotensi mengandung unsur syirik. Penggunaan kalimat yang memberikan keistimewaan khusus kepada salawat ini tanpa dasar dari syariat berpotensi menjerumuskan kita kepada syirik kecil. Maka saran saya di sini teman-teman sekalian bahwa yang pertama, amalkan sholawat yang sahih. Umat Islam sebaiknya hanya mengamalkan sholawat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, seperti sholawat Ibrahimiyah. Yang kedua, jauhi amalan yang tidak berdasar. Segala bentuk ibadah harus berdasarkan dalil yang sahih. Jangan mengikuti amalan hanya karena banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, tegakkan tauhid. Pastikan bahwa setiap amalan kita memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan keistimewaan kepada doa atau amalan tertentu tanpa dasar syariat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa kesesatan sholawat munjiyat yang pertama karena tidak memiliki dasar syariat. Sholawat munjiyat tidak berasal dari Al-Quran, hadis yang sahih atau praktek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Amalan ini hanya bersumber dari cerita yang tidak jelas asal usulnya sehingga tergolong ke dalam bid'ah dalam ibadah. Yang kedua, mengandung lafaz yang bermasalah. Kalimat dalam sholawat munjiyat seperti memberikan keistimewaan tertentu kepada salawat ini untuk menyelamatkan dari segala bencana dapat menyesatkan akidah karena menyiratkan bahwa salawat ini memiliki kekuatan yang khusus selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak dicontohkan Nabi dan para salafus saleh. Nabi Muhammad telah mengajarkan salawat yang sahih seperti salawat Ibrahimiyah, dan generasi salaf tidak pernah mengenal atau mengamalkan salawat munjiyat ini. Mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh mereka berpotensi masuk ke dalam kategori bid'ah. Yang keempat, berpotensi menjerumuskan ke dalam syirik kecil. Keyakinan bahwa amalan ini memiliki khasiat khusus tanpa dalil yang syar'i dapat menggeser kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari tauhid. Yang kelima, anjuran kembali ke amalan yang sahih. Umat Islam harus menjauhi sholawat munjiyat dan berpegang teguh kepada sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad agar terhindar dari praktik bid'ah dan penyimpangan dalam beribadah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.